Baik, pertanyaannya adalah apa yang membedakan secara hakiki gereja yang terlihat versi Katolik dan gereja yang tak terlihat versi Luther dan para reformator? Secara hakiki bedanya di mana? Selamat Rob. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus mempelajari kira-kira apa itu doktrin invisibility dari bapak-bapak reformasi. Tapi kita tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam apa yang mereka maksud dengan invisibility. Hanya dari perspektif Katolik, karena kita juga percaya akan invisibilitas gereja, kita bisa menyatakan bahwa realitas invisibilitas gereja itu adalah realitas rohani dari gereja, ya, realitas yang dimensi spiritualitas dari gereja. Sementara visibilitas dari gereja itu dimensi fisik dari gereja, ya. Jadi prinsip gereja Katolik yang selalu mengambil dasar metafisik dari Thomistik Aristotelian, hilemorfisme itu kalau ada yang bahas filosofi, sebuah substansi terdiri dari materi dan forma. Jadi sebagaimana manusia terdiri dari jiwa dan badan, dan Tuhan sendiri yang imaterial itu mengambil kemanusiaan sehingga sempurna sebagai jiwa dan badan, maka gereja yang didirikannya juga bukan sekedar suatu lembaga rohani, suatu komunitas spiritual. Dia bukan saja komunitas spiritual, tapi juga adalah komunitas fisik. Ya. Komunitas fisik yang terdiri dari orang-orang yang nyata, dengan struktur yang bisa dilihat dengan jelas, bisa diraba, diputar, dijilat, diraba, diputar, seperti Oreo kan, maksudnya itu yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang asal orang percaya kepada Kristus, berarti dia sudah menjadi anggota gereja yang satu, begitu. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Jadi intinya kalau gereja yang tidak kelihatan itu, kata kuncinya yang penting Yesus. Tapi gereja yang terlihat itu kata kuncinya Yesus yang seperti apa, gitu. Ya. Jadi gereja yang kelihatan itu maksudnya gereja yang kita bisa tunjuk, itu gerejanya, itu umat-umatnya di situ, itu ada imamnya di situ, itu ada gedungnya di situ, itu ada ibadatnya, mereka sedang menyanyi. Tapi gereja yang tidak terlihat itu maksudnya pokoknya semua orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu siapa-siapa yang percaya kepada Kristus, siapa-siapa yang percaya kepadanya. Itu konsep mendasar dari invisibilitas of the church. Tidak terlihatan gereja. Dan beda dengan keterlihatan gereja. Ya. Bedanya satu lebih menekankan aspek spiritualitasnya, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Satunya menekankan visibilitas, artinya bisa dilihat. Videre artinya melihat, dan abilis. Abilis artinya dapat, bisa dilihat. Satunya tidak bisa dilihat, begitu. Bisa paham ya? Bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Jadi menurut kamu mana yang sebaiknya? Gereja yang bisa dilihat atau gereja yang tidak bisa dilihat? Kumpulan 35.000 denominasi. Bisa dilihat. Bisa dihitung, oke. Tapi menurut mereka semua ribuan denominasi itu pokoknya ada satu gereja. Yang satunya itu tidak bisa dilihat. Kita hanya bisa melihat ribuan denominasi itu tergabung dalam satu iman kepada yang penting Yesusnya itu.